bekerja bersama-sama. Untuk apa? Memperlengkapi. Kata memperlengkapi itu bicara tentang kita ini belum lengkap. Artinya kita ini nggak punya sesuatu dari diri kita. Harus ada dari luar untuk memperlengkapi kita. Nah, di hari Pastor Appreciation atau di hari Clergy Appreciation Day atau hari Ministry Appreciation Day ini, saya mau membagikan kepada saudara betapa pentingnya kita memiliki hati yang penuh dengan penghormatan, penuh dengan penghargaan. Di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3? Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati. Ya, sekali lagi. Oh, cuma satu lah ya. 1, 2, 3. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tapi Pak, ada tuh pendeta-pendeta, bukan pastornya sih, ada pendeta lain tuh. Ya, kadang-kadang kan kita gitu kan, lebih kenal pendeta lain daripada pendeta sendiri. Tapi tuh Pak, lihat tuh Pak pendeta sebelah, Pak gereja sebelah, nggak rajin ngurusin jemaatnya, ngajar nggak becus, berkhotbah sembarangan. Bagaimana Pak? Apa kita bisa hormati? Perhatikan ayat ini. Tidak dikatakan pastor, tapi penatua, karena waktu pesan ini disampaikan dari Paulus kepada Timotius, itu tidak ada gelar kependetaan. Yang adalah penatua diangkat untuk memimpin gereja Tuhan. Orang-orang yang dituakan, yang penuh dengan roh, dalam kerohanian yang cukup, punya kapasitas yang cukup, dikatakan patut dihormati 2 kali lipat. Wow. Saya tidak tahu bagaimana saudara di sini sebagai jemaat daripada gereja ini memberikan satu apresiasi saudara kepada pastor saudara. Ini baru pertama kali ya, Pastor Ray saya di sini. Setelah 8 tahun yang lalu, Pastor bilang, kapan mau pelayanan di kita? Butuh 8 tahun. Bukan saya terlalu sibuk, saudara. Bukan saya sok nggak mau terima tawaran. Tapi Tuhan memang waktunya baru sekarang. Itu pun tadi sampai di airport, saya tanya lagi beliau, ini bro gimana? Saya datang nggak nih? Bayangin itu baru keluar dari terminal itu 10 berapa? 10.45. Baru cari Uber lagi. Saya tanya dulu beliau, kalau saya sampai sini tinggal makan-makan kan mendingan saya di hotel tidur misalnya. Tapi beliau bilang, ya udah ambil taksi. Wah, luar biasa. Luar biasa. Berarti ini Tuhan mau saya ada di sini. Itu saja saya minta petunjuk dari Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh saya ngomong di gerejanya Pastor Ray, Tuhan, ya udah ada konfirmasi. Beliau berkata ya berangkat. Kalau beliau berkata Pak, sudahlah Pak, mungkin lain kali, saya nggak apa-apa. Dikatakan di situ tadi dihormati 2 kali lipat. Wow, dihormati 2 kali lipat. Berapa kali saudara? Di dalam Ibrani, saya mau ajak saudara sekarang lihat di Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ada 2 hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa apresiasi pastor kita hari-hari ini. Ya. Firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya mau ambil comparison, saya mau ambil perbandingan ayat saja. Dalam Amplified Bible, dalam bahasa Inggris dikatakan, obey your spiritual leaders and submit to them, meaning recognizing their authority over you. For they are keeping watch over your souls and continually guarding your spiritual welfare as those who will give you an account of their stewardship of you. Let them do this with joy and not with grief and groans, for this would be of no benefit to you. Jadi tadi perkataan di dalam terjemahan kita dikatakan taatilah dan tunduklah.
Obey itu di sini dikatakan saudara di Amplified itu bukan sekedar pemimpin tetapi spiritual leaders. Berarti pemimpin rohani. Siapapun pemimpin rohani saudara. Mungkin saudara punya mentor rohani, mungkin tidak langsung kepada gembala, mungkin di gembala di cool atau cell group. Ada pemimpin di situ. Saudara mentaatinya, saudara apa artinya? Juga dikatakan mentunduk kepadanya. Obey di sini saudaraku dikatakan mentaati. Artinya gini, saya ingat gembala pembina kita Pak Niko selalu bilang begini, taat itu seperti ini, dia bilang. Ambil satu langkah, jalan. Bukan ngerti. Pak Niko, gembala kita, dia katakan ini, taat itu seperti ini. Ambil langkah, langsung jalan. Seringkali kita waktu mengikut Tuhan, kita mau mengerti dulu. Tapi ternyata saudaraku ikut Tuhan itu, ketaatan itu akan membawa kita kepada pengertian. Waktu tahun 99 jam 7 pagi saya ketok pintu rumah daripada pendeta saya. Jam 7 pagi saya ketok, saya bilang gini, hari ini saya mau serahkan hidup saya, pelayanan sepenuh waktu. Gembala saya nggak tanya, are you sure? Dia cuma bilang, oke. Dia doakan saya. Setelah ditumpang tangan, dia berdoa, Tuhan inilah buah sulung dari pelayananku. Pakai anak ini Tuhan menjadi alat di tanganmu. Sudah berdiri, saya tanya dong, Pak, saya harus ngapain? Kan udah didoain nih. Pada saat saya bilang, aduh garuk-garuk juga deh. Bikin apa ya? Tahun 99 saya melakukan itu berdasarkan ketaatan. Karena apa? Sejak tahun 95, selama 4 tahun saya lari dari Tuhan. 4 tahun. Saya dapat panggilan melayani itu tahun 95 waktu saya masih di Bandung. Datang ke Amerika tahun 97, lari dari Indonesia. Tinggal di New York. Dan saya bilang begini, siapa yang kenal saya di New York? Saya masuk ke dunia lama saya ingat sekali. Saya kesaksian sedikit buat saudara. Tiba di New York tanggal 2 Agustus 1997. Tinggal di apartemen. Keren tuh, Manhattan. Keren. Tapi nggak ada yang tahu itu rumah susun sebenarnya. City Project. Saya bilang gini, siapa yang kenal saya? Di Indonesia saya udah pelayan di persekutuan dan sebagainya. Saya udah melayani di youth, saya udah melayani macam-macam. Tapi waktu saya tiba di Amerika, saya bilang begini, siapa yang kenal saya? Siapa yang tahu saya? Saya udah nggak peduli. Saya ingat satu kali saya lagi masih jet lag, saudaraku tiba dari Indonesia. Saya lihat di seberang dari apartemen itu ada satu kayak supermarket. Saya nyebrang ke sana. Saya beli rokok di sana. Saya udah lama nggak tahu rasanya ngerokok. Saya beli rokok. Saya ingat sekali saya beli Marlboro itu. Marlboro isinya 20. Yang ngerti katakan amin. Saya sendiri di apartemen, saya isap udah 6 batang, saudara. 6 batang saya isap, 6 batang. Udah nggak tahu rasanya, nggak tahu nikmatnya. Pas saya mau bakar yang ke-7. Saya ingat mau bakar batang yang ke-7. Tiba-tiba all of a sudden ada suara di telinga saya, sudah cukup. Saya bilang ini, siapa di apartemen? Nggak ada orang, semuanya pada kerja. Kok nggak ada orang? Suara itu ada. Saya mulai di situ mulai tersadar, sedikit tersadar. Jangan-jangan ini Tuhan yang ngomong. Jangan-jangan ini Tuhan yang sedang berbisik. Saya tanpa tadi ngaleng-ngaleng saya ambil itu sisa saudaraku Marlboro itu, saya remas-remas, saya bilang sudah saya buang mulai hari ini. Dan sejak itu puji Tuhan, haleluya, tidak pernah lagi sentuh rokok. Tapi yang namanya Johnny Walker, vodka, itu muncul lagi dalam lembaran saya. Ya saudara, itu saya mau ngomong apa adanya sama saudara. Oh, haleluya, haleluya. Tiba-tiba dapat pekerjaan saudaraku, tinggal di Delaware. Ada yang tahu Delaware di mana? Jauh, di timur sana. Kecil state-nya. Tinggal dengan teman-teman dari Manado, dari Lamongan, dari Kakas, teman-teman Pastor Ray itu. Pulang kerja capek, tiba-tiba seperti ada persekutuan, udah buat lingkaran. Ternyata dari kamar keluarin minuman, perjamuan. Om Joni dibagi-bagi, bukan darah Kristus. Joni Walker. Bukan sampai di situ saja, saudaraku. Nonton porno rame-rame. Bayangin ini ya, di Indonesia sudah hamba Tuhan. Ini nih, sudah pelayanan.
Sel grup saya ingat 60 orang. Saya tumpang tangan, mujizat terjadi. Ya betul. Yang bisu, yang tuli mendengar, bicara. It happened. Tapi waktu saya sampai di Amerika, saya bilang, siapa yang kenal saya? And who cares? Waktu saya mulai menjauh dari Tuhan, mengambil keputusan, hidup saya tambah worse. Waktu lagi nonton film porno, ada satu om juga bilang begini, "Gak apa-apa, om sudah biasa." Saya bilang ini, tidak ada satu manusia yang tegur saya, tidak ada satu manusia yang arahin saya kembali kepada Tuhan. Ini cilaka ini. Saya masuk ke lubang singa ini. Saya perhatikan. Sampai satu hari Tuhan itu baik. Daud menuliskan dalam Mazmurnya, "Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan." Benar saudara. Ku mendaki mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Saya bilang gini, saya ingat di Delaware, saudara. Delaware itu is in the middle of nowhere. Kalau saudara saya keluar dari rumah itu semua cuma jagung-jagung saja sudah. Tiba-tiba ada satu pendeta datang dari Virginia. Istri pendeta tiba-tiba suruh kita kumpul itu. Pelaku-pelaku kebejatan berkumpul. Suruh gandengan tangan. Ada lagu itu yang membuat saya menangis. Lagunya begini, saya nggak pernah dengar itu lagu. Mungkin lagu Pentakosta lama kali ya, Pastor Ray. Lagunya begini. Satukan kami ya Tuhan dengan tali kasih yang tak putus. Gitu kira-kira, saya juga nggak tahu lagi lagunya gimana. Satukan kami ya Tuhan. Saya nangis itu, saya bilang, Tuhan, di hutan-hutan jagung begini kau datang cari aku. Ternyata saudaraku, ketaatan itu bukan hanya keputusan. Ketaatan itu adalah langkah yang kita ambil tiap hari. Saya ulang, ketaatan waktu saya di Indonesia sudah melayani macam-macam, saya lakukan dengan ketaatan. Tetapi saudara, ternyata saya tidak ikuti dengan tindakan. Saya tidak ikuti dengan konsisten di dalam pelayanan, tidak konsisten dengan apa yang saya lakukan. Kalau ada benturan sedikit saya marah, kalau ada kecewa sedikit saya mundur, kalau ada sedikit persoalan saya lihat pendeta model kelakuan seperti itu saya mundur dan sebagainya. Itu dulu. Tapi saya ingat waktu saya menyerahkan diri saya tahun 99. Sejak detik itu komitmen saya nggak berubah, puji Tuhan sampai hari ini. Tidak mudah, tidak gampang. Saudara kalau tahu New York, luar biasa, kayak di film-film aja. Kita pernah lagi pulang pelayanan, tiba-tiba di depan kita sudah senjata, saling tembak antar geng di depan mobil. Ada hal-hal yang mengerikan, ada hal-hal yang menakutkan, nyawa terancam dan sebagainya. Tetapi namanya melangkah dengan ketaatan adalah seperti ini. Yes, Tuhan. Nggak ngerti. Bagian berikut dikatakan bukan hanya ketaatan, tetapi tunduklah kepada mereka. Submit to them. Artinya apa? Recognizing their authority over you. Saudara kalau lagi berkendaraan, saudaraku, lagi di mana, di jalan lokal seperti ini, tiba-tiba dari belakang ada polisi. Apa yang saudara buat? Lebih cepat apa lebih lambat nyetirnya? Kenapa mesti lebih lambat? Saudara nggak ada buat sesuatu yang salah, tetapi sepertinya ada yang salah gitu. Karena apa? Di belakang ada authority, ada otoritas. Betul apa betul? Ya. Nah kalau kita recognize the authority of our spiritual leaders, maka kita, saudaraku, nggak sembarangan hidupnya. Ada remnya. Amin. Nggak nanti ditunggu Pastor Ray baru kita nanti sudah ditegur baru kita sadar gitu, enggak. Tapi kita sadar betul ada Pastor Ray, Pastor Cindy, dan ada pengerja-pengerja di sini yang doakan jemaat, doakan satu dan yang lain. So recognize the authority over you. Kita harus kenali itu, ada otoritas di atas kita. Saya tidak akan berhenti, saudaraku, kalau tiba-tiba dari belakang saya mencoba mengaku polisi dan stop saya tidak akan berhenti. Karena apa? Otoritas itu saya bisa kenali. Contohnya apa? Ada atributnya. Betul atau betul? Polisi itu harus punya atribut lengkap. Kalau dia mobil polisi, maka bisa kita kenali dia. Ada kita bisa mengenali polisi itu.
Tidak dengan sembarang. Kalaupun dia sudah bicara dengan saudara, kita bisa tanya, mana identitas kamu, mana lencana kamu, mana? Dia harus punya itu, kalau tidak bisa diakui otoritasnya. Nah sekarang saya ajak saudara, perhatikan baik ini ya. Sebentar, saya mau ajak saudara lihat ini dulu, kebenaran ini. Ya, 1 Korintus 7 ayat 22. 1 Korintus. Saudara masih bisa bertahan? Amin. Ya ada 2 ya, yang lain sudah. Pak bawa makanan dari sebelah, Pak, kuat sekali. Roh penurut Pak, tapi daging lemah. 1 Korintus 7, 22-23. Sebab seorang hamba, sama-sama baca, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah bebas. milik Tuhan. Ya. Sampai di situ dulu. Pastor Ray, Pastor Cindy, gembala saudara, saya mau make sure dulu, betul ya? Betul. Ya. Atau saudara enggak? Mereka ini apa? Orang Bebas. bebas. Mereka punya kehendak bebas enggak? Yes. Punya. Masih ingat saudara ada satu kisah lucu? Seorang ibu dia bangunin anaknya. Robert, Sunday morning. Robert bilang, wait ma, I'm still sleepy, aku masih ngantuk. Robert, come on. Kamu udah gede. Masa mesti dibangunin ke gereja? Robert bilang, no mom, I'm too tired. Mamanya bilang gini, Robert, you forget something, that you're the pastor, you have to go. Hah? Pastornya pernah nggak satu hari kau dalam satu hari minggu kau rasa nggak pengen ketemu orang-orang ini? Jujur pastornya. Wah ketawa dia kayaknya tuh. Kok Tuhan bicara sekali hari ini. Saya berulang-ulang di New Hampshire. Oh kalau jujur sama saudara. Dan kejujuran ini saya juga ngomong di sana. Saudara saya bilang begini di gereja saya. Saudara pikir setiap minggu saya datang dengan sukacita mau ketemu saudara? Ada kalanya saya nggak pengen ketemu. Ya. Kita nih hamba dipanggil Tuhan dalam pelayanan adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah Hambanya. Jadi kita nih hamba Tuhan maupun orang bebas, kita ini semua ini dipanggil oleh Kristus. 23. Kamu telah Dibeli. harganya telah Lunas. dibayar. Karena itu saya jadi ingat ada satu mob di Papua. Saya boleh cerita mob nggak? Boleh. Kalau saya lihat bro sama saya sih ini sudah. Ada pace sama mace itu. Motor, dorong motor. Yang dua jatuh. Pace langsung buru-buru itu angkat motor. Periksa. Mace bilang, Pace, kok cuma periksa itu motor? Kau tak periksa aku kan? Pace bilang gini, tenang dulu, kok so lunas, ini motor belum. Kalau pengen tahu artinya nanti tanya mereka berdua. Saudara, kalau kita lagi nyetir mobil yang udah lunas, kalau naik motor yang sudah lunas itu rasanya beda sama yang lagi nyicil. Beda. Lecet dikit, aduh. Lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saya waktu baca ayat ini saya bilang, Tuhan, berapa banyak kami hamba-hamba Tuhan jatuh di hal ini. Saya ngomong diri saya, kami jadi hamba manusia bukan hamba Tuhan. People control us. Pastor, mesti begini ini dong. Pastor, karena kita nggak enak kita turutin. Padahal Tuhan bilang, I don't want it. I don't want you to do that, kata Tuhan. Cuma kita bilang, aduh Tuhan nggak enak, nanti dia gimana? Apalagi dia tuh rajin sekali. Aduh, Tuhan nanti dia tersinggung Tuhan. Kita bukan jadi hamba manusia kata Tuhan, tapi kita ini hamba Tuhan. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba
Manusia. Manusia. Yes. Saya berdoa nanti saudara pulang dari sini banyak doa untuk Pastor Ray dan Pastor Cindy. Betul. Yes. Mereka butuh itu. Saya nggak, I will never question their prayer life towards you. Saya percaya mereka tuh setia doain saudara. Amin. Tapi ada timbal balik di dalam satu tubuh Kristus. Ada satu juga bagian kita doakan. Ada satu lagu di Indonesia, lagunya begini. Rocker juga manusia, pendeta juga manusia. Tadi dibilang apa ayat sebelumnya? Ibu boleh, bro, boleh bantu? Orang-orang apa? Adalah orang bebas. Punya kehendak bebas. Jadi kita tidak bisa expect pendeta kita datang tiap minggu dengan satu gairah yang luar biasa untuk ketemu kita. Kalau kita mau seperti itu, doakan terus. Saudara agak berat mengaminkan itu. Iya juga ya. Baru sadar loh Pak kalau pendeta itu juga manusia. Saya di sini bukan membela mereka, tapi di sini saya datang membawa kebenaran. Di hari Appreciation Day. Kalau di Nigeria, di Lagos, saudara pernah dengar di Lagos Nigeria itu terkenal dengan gereja-gereja yang mega. Artinya jemaatnya itu ratusan ribu dan sampai juta sekali ibadah. Nah kalau hari seperti ini, Pastor Appreciation Day, tahukah saudara apa yang terjadi? Di luar gereja, itu sudah berjejer mobil BMW, Mercedes-Benz. Saya juga waktu melihat itu gini, nggak make sense juga. This is how you appreciate your pastor? Or this is how you entrap your pastor? Ya. Antara kita mengapresiasi atau kita menjebak pastor kita dengan kematerian, hal-hal materi. Berjejer mobil mewah. Pendeta cuma satu, istri satu, anak beberapa. Tapi yang dijejer, dan itu berlaku tiap tahun. Mereka menganggap itu suatu bentuk apresiasi. Tidak ada salahnya dengan pemberian. Tetapi kalau kita sudah menawarkan sesuatu, saudaraku, ini balik lagi tadi, apa? Adalah orang bebas, artinya manusia biasa. Sehingga kita harus mengerti, kalau sampai pendeta kita jatuh ke dalam hal-hal yang materialistis, kita juga ambil di situ, salah kita. Ya. Bukan berarti kita juga tidak ada rindu memberkati, bukan. Jadi kita harus mengerti satu sisi mereka adalah manusia biasa, satu sisi mereka juga punya kebebasan memilih, tetapi di satu sisi kita juga mengerti untuk kita bisa mengapresiasi apa yang mereka lakukan, yaitu kita mentaati dan tunduk. Ada kata di situ di dalam Amplified dikatakan submit. Itu submit itu artinya di bawah. Sub itu artinya under atau di bawah. Nggak enak kan di bawah? Nggak enak. Pengennya kita lebih tinggi. Pengennya kita yang ngomong sama dia. Tapi Alkitab, kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kalau kita mau menjadi pelaku firman Allah, apa kata Tuhan di situ? Obey and submit. Dua hal. Di hari Pastor Appreciation Day ini, saya bawa pesan ini kepada setiap kita. Tidak mudah untuk mentaati dan tidak mudah untuk submit atau tunduk kepada otoritas. Gak gampang. Tidak mudah. Saya ingat satu kali saya baru belajar jadi full time tahun 99 tahun 2000. Dalam satu proses dengan pemimpin, saya saya counseling dengan hamba Tuhan yang jauh lebih senior. Saya counsel. Dia bilang begini. Dia ajarkan saya satu hal. Dia bilang gini, kamu kalau jadi orang yang di bawah, kalau kamu ada di dalam satu otoritas, under an authority, dia bilang, kamu harus belajar untuk benar-benar taat. Yang pertama itu kamu benar-benar dengar-dengar, dan kemudian jangan pernah beban itu kamu pegang sendiri. Kamu harus serahkan kembali gitu. Artinya ada otoritas di atas kamu, berikan. Jangan kamu pegang untuk diri kamu sendiri beban itu. Saya terapkan apa menjadi nasihatnya. Nggak butuh lama saudaraku, 2 tahun ada perubahan. Ternyata perubahan itu bukan di saya, di dia.
yang ngajarin saya justru nggak bisa tunduk pada otoritas. Dia gagal, dia bisa ngajarin orang. Saya belajar dari dia, tetapi dia sendiri fail, dia sendiri gagal menjalani. Waktu dia gagal, waktu dia jatuh dalam hal tunduk pada otoritas, saya belajar satu hal begini. Tuhan, sekalipun dia hamba Tuhan yang hebat, sekalipun dia luar biasa Tuhan karunianya, pengetahuan firman-Nya dahsyat, tapi kembali dia adalah manusia yang biasa, yang punya pilihan dan kehendak bebas. Sekali lagi, submit kepada otoritas itu gak mudah. Saudara, kalau engkau bekerja di satu perusahaan, waktu pemimpin di perusahaanmu melakukan sesuatu yang sepertinya tidak cocok di hatimu, gampang apa sulit untuk bisa submit? Sulit. Tapi sesulit-sulitnya itu kenapa saudara bertahan? Apa? Digaji. Kadang kita lupa bahwa waktu kita taat kepada our spiritual leaders, kita dapat berkat rohani. Saya ingat saudaraku, ada satu quote yang sangat terkenal dari John F. Kennedy, Presiden Amerika, luar biasa. Do not ask what your country can do. Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do For your country. Yes. Terkenal kan itu kan? Ya. Kadang-kadang kita gitu. Gue ke gereja, gue dapat apa? Gue udah pelayanan, gue udah capek apa? Gitu. Gue udah masak, gue udah apa? Orang gak mau makan, masakan gue lagi. Gue udah masak enak-enak, mereka pergi ke restoran lagi. Gue udah beres-beres gereja, gak ada yang peduli, gak ada yang say thank you. Saudara tuh, wow. Kita mau dapat apresiasi dari siapa? Ya. Karena saudara, waktu kita taat, submit kepada spiritual leaders, kita dapat berkat juga, berkat spiritual. Haleluya. Ada berkat rohani yang kita terima. Amin. Ada perlindungan, ada covering rohani yang kita terima. Yes. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita senantiasa. Ada sesuatu yang kita tidak dapat dari dunia ini, kita dapatkan waktu kita berkata ya kepada spiritual authority. Dan ini dibutuhkan satu kerendahan hati. We should humble ourselves. Ini gak cuma teori Bapak Ibu. Humble. Kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, amin. Haleluya. Ya. Saya datang aman, saya pulang aman. Amin. Mari saya jemput kita berdiri sama-sama. Saya mau doa untuk saudara.